Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang PBL Transflow yang berjudul dengan analisis permasalahan sistem pompa submersibel dan perpipaan pada instalasi rumah tangga. Next. Bisa di next. Yaitu kita langsung masuk ke latar belakang. Sistem distribusi air bersih merupakan infrastruktur vital yang mendukung kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dan pedesaan Indonesia. PDAM sebagai penyedia utama layanan ini bertanggung jawab atas penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan perpipaan untuk menyalurkan air dari sumber hingga ke konsumen. Namun pada pelaksanaannya, banyak PDAM menghadapi tantangan teknis berupa kerusakan pipa yang disebabkan oleh faktor usia, kualitas material, serta kondisi lingkungan. Kurangnya inspeksi dan perawatan yang berkala ini sering menyebabkan kerusakan kecil berkembang menjadi masalah besar yang membutuhkan biaya perbaikan yang lebih tinggi lagi. Kasus nyata yang terjadi di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, menjadi contoh jelas dari permasalahan tersebut. Di lokasi ini ditemukan pipa PDAM yang rapuh dan mengalami kropos pada bagian sambungannya. Kondisi ini menyebabkan kebocoran yang cukup signifikan untuk menghambat aliran air menuju ke rumah warga. Tidak hanya pada satu titik, kerusakan juga muncul pada lokasi lain yang memiliki sambungan pipa tidak tersambung dengan rapat. Penanggulangan sementara menggunakan lem, tetapi hanya memberikan perbaikan jangka pendek karena sifatnya tidak kuat menahan tekanan air dalam durasi yang lama. Silakan di next. Baik, selanjutnya, salah satu penyebab utama sambungan menjadi longgar adalah adanya pergerakan tanah. Struktur tanah di daerah tersebut itu tidak rata dan mengalami pergeseran kecil yang terjadi secara bertahap. Akibatnya, pipa ikut bergeser sehingga sambungan melemah dan menimbulkan celah yang memicu kebocoran. Kondisi pipa yang sudah tua itu memburuk situasi karena materialnya tidak lagi mampu menahan menahan tekanan maupun perubahan posisi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem perpipaan itu perlu mendapatkan perhatian menyeluruh melalui penggantian pipa yang rusak, perbaikan sambungan, serta inspeksi rutin untuk memantau kondisi tanah dan kestabilan pipa. Dengan langkah tersebut, distribusi air itu dapat kembali optimal dan risiko kebocoran dapat diminimalkan. Bisa di next. Nah, pada case metode transformasi fluida ini, kelompok kami mengambil case di rumah salah satu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, di rumah saya, tepatnya di Lawang, di mana daerah rumah saya ini tuh menggunakan air PDAM untuk keperluan sehari-hari, mulai dari memasak, mencuci, minum, dan lain-lain. Nah, untuk alamat lengkapnya itu, rumah saya di Jalan Darawati Timur, RT 2, RW 8, nomor 55, Mulyoharjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bisa di next. Nah, untuk kondisi perpipaan saat ini, pipa yang digunakan untuk menyalurkan atau mendistribusikan air ke rumah warga itu sedang mengalami keropos karena pipa yang sudah lama tidak diganti sehingga berpotensi kebocoran. Selanjutnya, adanya kebocoran pada pipa yang mengalami keropos dan sambungan pipa yang kurang rapat. Lalu material instalasi perpipaan ini ada tiga, yaitu pipa menggunakan pipa PVC setengah inch dengan panjang 14,17 meter. Nah, pipa ini itu sebagai saluran distribusi air dari pompa menuju titik-titik pemakaian, serta mengontrol aliran air dengan ukuran diameter kecil yang cocok untuk rumah tangga. Lalu yang kedua ada sambungan pipa berbentuk huruf L atau elbow 90 derajat dengan diameter setengah inch juga. Jumlah yang digunakan ada 9 buah. Ini digunakan untuk mengubah arah aliran air dari pipa secara tepat 90 derajat dan mengakomodasi bentuk bangunan atau jalur pipa yang tidak lurus. Selanjutnya ada sambungan pipa berbentuk huruf T berdiameter setengah inch juga. Jumlahnya 2 buah, berfungsi untuk memisahkan satu aliran utama menjadi 2 jalur yang berbeda menggunakan 2 aliran ke satu jalur. Mohon maaf, menggabungkan 2 aliran ke satu jalur, memberikan fleksibilitas jalur instalasi atau pengaturan tata letak pipa. Nah, ini adalah gambar perpipaan saat ini. Air dari toren itu mengalir melalui pipa utama secara vertikal sebagai jalur distribusi ke 3 rumah. Dari pipa utama ini terdapat 3 cabang yang keluar ke arah samping sesuai posisi masing-masing rumah. Cabang pertama menuju rumah 1 melalui pipa horizontal sepanjang 1,21 meter, lalu turun 1 meter. Cabang kedua keluar ke samping untuk mengalirkan air ke rumah 2 melalui pipa horizontal 1 meter. Cabang ketiga berada paling bawah dan keluar ke samping dengan beberapa belokan untuk mencapai rumah 3 yang jaraknya lebih jauh. Keropos terjadi pada salah satu titik di pipa cabang menuju rumah 1, tepat di area dekat sambungan percabangan, bukan di seluruh pipa sepanjang 1,21 meter. Nah,
berikut adalah hasil pengamatan dan identifikasi masalahnya. Di sini adalah perhitungannya di mana diameter pipa adalah 12,7 mm yang dikonversi ke meter menjadi 0,0127, kecepatan aliran atau V sebesar 0,49 meter per sekon, densitas atau rho sebesar 997,08 kg per meter sekon. Viskositas mu adalah 0,000897 kg per meter sekon. Mohon maaf densitas tadi kilogram per meter kubik ya. Ini kilogram per meter sekon benar atau poise PA sekon. Dan epsilon atau roughness-nya itu dari literatur sebesar 0,0015 mm. Kalau dikonversi ke SI ke meter jadi 0,000015 meter. Kita menghitung kecepatan aliran. Kecepatan alirannya itu dari kalibrasi ya. Jadi kalibrasi dengan gelas takar yang 1 liter kita 3 kali sehingga rata-ratanya itu sekian, sehingga debitnya itu 0,06224064 liter per sekon, atau kalau ke SI itu 0,00006221 meter kubik per sekon. Nah, kecepatan aliran ini kita bisa mendapatkan dari debit tadi dibagi area. Areanya itu 0,00012613 itu lubangnya itu loh, luas lubangnya itu. Akhirnya kita mendapatkan V-nya sebesar sekian, seperti itu, 0,49. Nah, benar ini 0,49 meter per sekon dari kalibrasi flow rate. Lalu kita hitung semua friksinya, total friksi dari diagram tadi yang sudah dijelaskan, totalnya sebesar 1,504 sekian meter persegi per sekon kuadrat, di mana friction loss ini terlalu besar, menyebabkan turunnya tekanan, karena turunnya beda tekanan maksudnya itu, karena kan kalau benda fluida bergerak itu tekanannya kan turun, tapi karena ada friction tadi nggak turun-turun banget gitu loh, dan debit air di titik keluarnya seperti itu, karena impact dari kecepatan tadi. Gimana hal ini diindikasikan karena terdapat keropos yang berpotensi menyebabkan kebocoran menjadi lebih besar. Selain itu juga itu kalau pipa keropos itu permukaannya kan jadi kasar ya, kasar, jadi friksinya itu bertambah, seperti artinya pipa itu sudah nggak efisien lagi untuk digunakan, sehingga perlu perbaikan atau penggantian seperti itu. Bisa next. Nah, pipa yang digunakan mengalami keropos karena pipa yang sudah lama tidak diganti. Ya, namanya kelelahan material karena oksidasi juga itu. Kalau untuk PVC itu ya, PVC itu dia itu bisa mengalami reaksi dehidroklorinasi yang melepaskan HCl sehingga terbentuk ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya ini yang jadi bikin lebih rapuh gitu loh. Itu ikatan rangkapnya yang bikin jadi lebih rapuh, itu akhirnya kropos gitu, karena reaksi kimia tadi, karena adanya DO, dissolve oksigen kayak gitu, misalnya DO-nya masih tinggi kayak gitu ya, karena ada faktor lain kayak UV kan nggak mungkin kalau tidak terekspos juga ya nggak bakal kena UV ya. Pipa yang berada di sekitar reservoir ini seperti tadi dibilang mengalami kropos. Ini juga harusnya kalau kropos itu kita melakukan pengecekan berkala, tetapi ini karena kurang pengecekan seperti itu, sehingga pipa itu sudah tidak layak digunakan lagi, tapi tetap digunakan. Akhirnya apa? Akhirnya bocor. Nah, dampaknya itu apa sih? Dampaknya itu kalau terjadi kebocoran, PDAM itu akan rugi karena air yang diproduksi dari PDAM itu kan butuh biaya untuk memurnikan air. Nah, itu terbuang sia-sia seperti itu. Akhirnya ada biaya perbaikan juga yang akan dikeluarkan karena untuk memperbaiki yang kropos-kropos tadi, dan pastinya dari konsumen, kita sendiri sebagai konsumen seperti itu yang dirugikan karena adanya gangguan aliran ke rumah-rumah warga kayak gitu. Nah, solusi yang kami tawarkan apa sih? Melakukan pergantian pipa di bagian yang kropos dengan pipa baru dengan kualitas yang baik. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya adalah melakukan inspeksi atau pengecekan kondisi pipa secara berkala, di mana untuk memastikan bahwa benar-benar dalam kondisi baik dan masih layak digunakan. Jadi itu dalam maintenance ya, bahwa jangan sampai ada pipa-pipa yang tidak yang semacam tadi mungkin kropos atau bocor sehingga ruginya di konsumen, karena konsumen itu udah bayar ya. Ingat. Bisa next.
Nah, yang kedua adanya kebocoran pada pipa yang mengalami keropos dan sambungan pipa yang kurang rapat. Nah, ini sambungan juga harus dicek. Pipa lain sering mengalami kebocoran karena sambungan yang kurang rapat dan faktor lain, faktor-faktor yang seperti saya sebutkan tadi, di mana penanggulangan hanya bersifat menggunakan lem yang bersifat sementara. Nah, lem itu juga bisa terdegradasi setiap waktunya ya, seperti itu. Nah, dampaknya ya seperti tadi akan terjadi kebocoran, tekanan kebocoran akan muncul dan saat ada kebocoran aliran air itu akan menjadi lemah kayak airnya itu kecil kalau di rumah-rumah itu akhirnya ya itu tadi konsumen yang dirugikan yang membayar warga yang membayar air itu yang dirugikan seperti itu. Nah ini solusi yang kami tawarkan adalah melakukan pengecekan pada pipa yang bocor. Ya pokoknya kita cek lah. Pokoknya itu pipa-pipa itu harus dicek pastikan konsumen itu mendapatkan haknya seperti itu. Mengganti pipa yang ya, selanjutnya adalah mengganti pipa yang bocor dengan pipa yang baru. Kalau bocor ya diganti, jangan cuma ditambal karena nanti berpotensi bikin bocor lagi seperti itu. Tambalan tuh sifatnya sementara gitu loh. Jika mungkin kan mengganti beberapa sambungan pipa menjadi satu pipa tanpa sambungan. Nah, sambungan itu kan titik lemahnya itu ya di sambungan ke sebuah rangkaian titik lemahnya itu di sambungan. Maka kalau bisa kita meminimalisasi adanya sambungan seperti itu. Selanjutnya melakukan pengecekan secara rutin setelah perbaikan pipa. Jadi setelah diperbaiki itu nggak dibiarkan saja, tapi kita harus mengeceknya seperti itu untuk mencegah masalah-masalah seperti ini. Begitu. Bisa next. Baik, selanjutnya yaitu ada rencana anggaran biaya yang mana kami susun, yang mana kami hanya menganggarkan adanya pipa PVC setengah inci, yang mana ini itu merupakan pipa yang kami anggarkan di mana kita hanya mengganti bagian keropasnya saja atau tidak mengganti secara keseluruhan karena kami anggap keseluruhan itu masih layak digunakan dan masih baik digunakan. Di mana harga untuk uh, pipa yang di diameter setengah inci itu dia memiliki harga per meter yaitu 10.000. Dan untuk pipa yang memiliki kerusakan di mana mengalami keropos itu hanya di sekitar 1,21 meter saja, di mana dari harga 10.000 ini dikalikan dengan panjang pipa yang akan kita perbaiki di mana memiliki total harga sekitar 12.100, di mana harga ini merupakan harga yang dapat dikeluarkan oleh pihak-pihak yang ingin memperbaiki pipa tersebut, di mana seharusnya diberikan untuk PDAM, di mana PDAM harusnya mengganti pipa tersebut ke pipa baru agar lebih baik pipanya, di mana kita juga em, memberikan solusi di mana dia menggantikan pipa yang di mana dia terdapat sambungan beberapa bagian itu menjadi satu keseluruhan pipa yang mana ini dapat mengurangi friksi yang ada di dalam pipa seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran, di mana dari beberapa kasus itu tadi kami mengambil kesimpulan juga saran, di mana kesimpulannya yang pipa yang sudah tidak layak digunakan itu yang mengalami keropos itu dapat menyebabkan peningkatan kekasaran permukaan karena adanya keropos itu tadi, di mana hal ini tuh dapat memperbesar nilai friksi sehingga dapat meningkatkan head loss, di mana distribusi tekanan itu akan menurun. Dan di sisi lain ada sambungan pipa yang kurang rapat itu menjadi titik rawan dari adanya kebocoran. Selain ada keropos tadi, adanya banyak sambungan yang ada di pipa itu dapat menjadi titik kebocoran yang berpotensi bocor suatu saat nanti. Nah, ketika kebocoran terjadi itu air dapat terus-menerus keluar dari sistem yang mana tekanan efektivitas itu dapat menurun dan aliran menuju rumah warga itu tidak dapat optimal atau menjadi tidak stabil. Lalu perbaikannya yang dilakukan oleh warga itu hanya mengatasi masalah dengan lem saja. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa kerusakan ini bukan hanya dapat menurunkan efisiensi dari hidraulik jaringan, tapi juga dapat menimbulkan kerugian operasional yang lebih besar bagi PDAM maupun warga akibat dari kehilangan air dan juga biaya dari perbaikan ulang. Kami juga menyarankan beberapa saran di mana kami menyarankan diperlukan pergantian pipa di bagian keropos tadi atau yang bagian tidak layak dengan material baru yang memiliki kekasaran yang lebih rendah atau yang lebih halus agar faktor friksinya itu dapat menurun. Lalu ada sambungan pipa yang kurang tepat itu diperbaiki dan menggantinya dengan pipa yang tanpa sambungan. Setelah dilakukan perbaikan, tidak hanya setelah selesai begitu saja, kita juga harus melakukan inspeksi atau pengecekan secara rutin, di mana ketika kita mendapati suatu masalah kecil kembali, kita dapat langsung menanggulanginya dan tidak menunggu untuk terjadi kebocoran besar ataupun keropos itu tadi, begitu. Nah, untuk selanjutnya merupakan lampiran yang mana ini merupakan dokumentasi dari kelompok kami. Ada pipa-pipa yang menyambung rumah warga, di mana ini merupakan pipa masuk ke dalam rumah. Lalu ada pipa yang mengalami pengeroposan, ini ada dokumentasinya. Lalu ada pipa yang mencabang ke rumah lain. Lalu juga ada pipa yang air yang tersalurkan ke pipa-pipa rumah tangga di dapur ataupun di kamar mandi, seperti itu. Baik, itu tadi
case method dari kelompok kami yang mana semoga dapat bermanfaat dan juga dapat dijadikan referensi ke depannya untuk bisa diperbaiki dari masalah ini menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.